Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di Primex Press Conference BRI Liga 1 sesi kedua pertandingan nomor pertandingan 68 Persib Bandung Jamu Barito Putra, kick off pukul 3 sore hari besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Di samping saya telah hadir Coach Boyan, selamat datang Coach, pemain Rahmat Irianto, dan didampingi oleh Coach Yaya Sunarya. Sebelum pertanyaan dari teman-teman, nanti pelatih dan pemain akan memaparkan persiapan tim jelang laga besok. Okay, about game tomorrow, it will be circus preparation because I don't have a clue who can play, who cannot play, because they publicly put that some players are suspended. I don't know anything about that officially, and then we can appeal. So if we appeal, then they can play. So you don't know if they can play or not, which is, as I said, circus situation because. I don't know who made this decision, but they think that this is like PlayStation, so you can just take player in and out. You're working with players 3-4 days, and then the day before they told you they're suspended. It's fun. Oke, terkait mengenai persiapan pertandingan besok, buat saya pertandingan besok seperti punya persiapan yang lucu ya, seperti sirkus, situasi sirkus, di mana saya mendapatkan informasi mengenai beberapa pemain yang bisa main dan beberapa pemain yang tidak bisa main. Jadi tentunya saya harus mencari solusi dulu mengenai kepastian ini, apakah pemain-pemain tersebut memang bisa bermain atau tidak. Oke, dari saya tentunya besok siapapun yang bermain pasti teman-teman memberikan 100% dan pada intinya kita ingin meraih 3 poin karena kita belum meraih 3 poin di kandang. Jadi teman-teman punya motivasi tinggi untuk meraih 3 poin besok. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Bukan nama dan dari media lain. About the sanction, this is the first time you hear about this because some clubs is also know it because the announce is before the match, not beberapa hari lalu. So a few days, the media announced also on the club announced about the information of officers, including the city. So this is just I had a letter this morning. saya mendapatkan informasi pagi. So how 3 days I train one team, and then today told me they cannot play. So 3 players in, 3 players out. Jadi bagaimana informasi itu bisa didapat 3 hari sebelumnya, termasuk misalnya saya mempersiapkan tim, kemudian tiba-tiba ada informasi bahwa ini tidak bisa, karena mereka bukan pemain di PlayStation, mereka pemain yang harus disiapkan oleh kita jauh-jauh hari. And I didn't see any other player suspended from any other club. So what the 2 matches suspension? Did they fight? Did they kill somebody? Dan saya tidak bisa, dan saya juga tidak melihat ada beberapa pemain yang dari klub lain, misalnya berdasarkan informasi ada pemain yang misalnya dari klub ini tidak bisa bermain, klub ini tidak bisa bermain. Apakah? I saw the clubs get some financial fine. Okay. For professional, but suspended for game for what? What did they do? Dan klub akhirnya harus mendapatkan sanksi, kemudian didenda dengan ketidakhadiran pemain karena sanksi tersebut. Artinya, udah sepertinya klub harus membayar denda tersebut. Sementara kita tidak bisa memanfaatkan pemain tersebut.
tersebut untuk bermain. Sementara kita harus melakukan persiapan. But 4 matches is too much. Coach. 4 matches too much for the... For match was what? Was it any punching, any wrestling there, fighting? I didn't see anything out of it. Untuk apa? Untuk sebuah alasan karena mereka misalnya memukul atau misalnya mereka membandingkan pemain tersebut. Saya tidak melihat situasi seperti itu ya untuk pemain kita. Fans shouting, players reply. This is all emotions during the game. Football is emotional game. So this one is normal everywhere in the world. Kemudian ada beberapa orang yang berusaha memprovokasi atau memancing pemain kita yang baru keluar dari lapangan. Tentu saja semua orang akan emosional dengan kondisi seperti itu. Dan itu saya pikir suatu hal yang normal ketika misalnya pemain masih dalam kondisi yang emosi. Pertanyaan lain, teman-teman? Lanjut. Coach, mengenai kekuatan Barito Putra yang baru menang 4-0 lalu kemudian menang juga 2-1 lawan Dewa United. Bagaimana menurut Coach? Itu yang pertama. Terus yang keduanya, David Da Silva sudah 5 pertandingan tidak mencetak gol. Apakah dia punya pesan khusus buat David? I understand. Okay, first thing about Barito, it's one good experienced team. They have lots of experienced players. I know lots of them. They played Malaysia League before. Lots of good experienced players. That's the reason why they have good results in the last few matches. Because of experience, basically they waiting for you. If you make mistake, they punch. So it will be a tough match. But regarding David, look, David is entering chances. This is most important. Last match we had 21 shots on goal. You find any other team that have this in one match. David had some chances, but you know how it's with the strikers. Sometimes he's entering these chances, but this final touch is missing. So training is working on this. Hopefully he will start scoring, because strikers, you know how they cannot score few games, but then once when they start, then they cannot stop. So I hope that he will start scoring this game. Oke, ya saya tahu bahwa Barito adalah tim yang kuat. Mereka juga punya pemain yang berpengalaman. Jadi buat saya Barito adalah tim yang mempunyai disiplin yang bagus ketika bagaimana mereka bermain menyerang atau misalnya bagaimana mereka bertahan memanfaatkan transisi. Mereka hanya menunggu kesalahan tim lawan. Ketika lawan berbuat salah, mereka akan membuat sesuatu hal yang akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Itu gambaran tim Barito. Mengenai David, saya pikir David punya di setiap pertandingan punya beberapa peluang untuk bisa cetak gol. Tetapi itu tidak terjadi. Yang penting sekarang adalah David selalu punya kesempatan untuk bisa mencetak gol. Saya pikir buat striker termasuk David, kalau misalnya striker itu bisa cetak gol, dia tidak akan berhenti untuk cetak gol. Tapi kalau misalnya dia sedikit punya peluang, kemudian setiap pertandingan punya peluang tidak punya gol, kita harus terus support dan kita bantu. Untuk coach mungkin pertanyaannya apakah besok Nick dan Alberto akan kembali bermain? Terus untuk Rian mungkin Barito di depan ada Gustavo sama Murilo yang lagi tajam akhir-akhir ini. Menanggapi dua penyerang asing Barito seperti apa? Alberto and Nick are back, so it's good for me because now I have bigger chance. Definitely we missed them last match, but now this will be definitely better choice. I believe that we'll be stronger this game defense. Untuk striker mereka yang Mas bilang tadi ya, saya kira tidak perlu khawatir karena di belakang ada Nick dan Alberto, jadi nggak perlu panik. Masih ada teman-teman lainnya yang bisa menghalau ketajaman mereka. Terima kasih. Sampai jumpa di sini. Foto. Picture.
Terima kasih.